Halo, di sini saya akan menjelaskan sistem preheat, konsepnya. Jadi, bila kita ingin membrewsing bahkan mengelas, biasanya untuk bidang yang besar kita memerlukan proses preheat sebelum membrewsing itu sendiri. Jadi, di sini saya contohkan bagian bawah ini adalah preheat dan yang hijau atau PCB ini adalah aluminium misalnya. Dan yang hitam ini adalah torch atau bakal api yang bakal menyemburkan tadi, maka yang akan pertama kali hidup adalah preheat ini. Preheat ini akan memanaskan aluminium atau PCB ini. Setelah PCB ini cukup panas, maka heater atau torch ini baru hidup. Jadi si torch itu akan mudah sekali mencapai suhu kerja pada titik yang ingin dia breezing. Jika Anda untuk membrezing pada bagian yang besar tidak menggunakan sistem preheat, apapun caranya, entah pakai kompor atau apapun juga, kemungkinan torch Anda tidak akan tercapai suhunya pada titik di mana Anda akan membrezingnya. Karena panas akan segera menyebar, 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 menyebar dan hilang. Jadi di titik bagian tengah ini tidak akan tercapai panasnya. Bila Anda memaksa misalnya mendekatkan dengan api las bukan api torch, begitu didekatkan bagian ini pun akan segera rusak karena terlalu panas, terlalu cepat pemanasannya. Jadi di sini itu sebabnya saya sarankan memakai sistem preheat. Jadi boleh di bagian bawah ini Anda panasi atau dari bagian atas memakai torch lah, torch yang umum Anda pakai, panasin dulu. Setelah cukup baru memanasi bagian tengah ini. Misalnya bagian tengah ini yang ingin Anda bracing. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kenapa preheat itu diperlukan pada aluminium yang besar ini. Sekarang saya contoh tanpa memakai preheat sama sekali. Maka panas pada base metal aluminium yang besar ini, di mana torch menyentuh base metal, itu akan segera lari atau menyebar. Terlihat kenaikan suhunya sangat lambat sekali. Di sini jadi torch di mana kita menyentuhkan, mendekatkan ke permukaan metal tersebut, maka panas bukan stop di situ saja, tetapi menyebar. Apalagi aluminium yang sangat cepat sekali menyebarkan panas dan juga sekaligus menghilangkan panas. Jadi api dari torch ini hampir tidak berguna sama sekali karena penyebarannya terlalu cepat. Itu sebabnya untuk aluminium, apalagi yang besar, sangat diperlukan preheat atau pemanasan awal. Contoh saya mempreheat yang cukup lambat ini kurang efektif, saya sebarkan panas ke bidang-bidang lain pada aluminium ini. Saya jalankan ke tempat-tempat lain, tapi ini lambat. Saya akan berikan contoh yang biasa saya pakai yang menurut saya cepat. Sebelumnya saya juga ingin memberikan contoh. Misalnya kita tidak memakai sistem preheat, maka kita biasanya tidak akan sabaran dan merasa pada permukaan yang sedang diberikan panas dari torch ini sudah mencapai suhu kerjanya. Jadi biasanya dengan putus asa kita akan segera mendekatkan seperti batang alusol ini. Dan perlu saya jelaskan, cara yang seperti ini akan mengakibatkan alusol tidak menempel sama sekali. Dan ini cara yang salah. Jadi sebenarnya kita memanaskan alusolnya, bukan memanaskan base metal atau aluminium ini. Jadi di sini alusol cair, tapi base metal belum mencapai panas yang bisa diterima oleh alusol. Jadi panasnya jauh lebih rendah daripada panas si alusol. Jadi alusol tidak akan menempel dan tentu saja biasanya alusol akan segera rusak. Karena fluk di bagian dalam alusol itu biasanya sudah
rusak atau hilang ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh yang dimaksud dengan preheating. Saya memakai kompor yang juga memakai gas LPG. Bisa saja sebenarnya jika Anda punya ide yang lain mengenai preheating ini, bisa saja tidak menggunakan kompor ini. Jadi intinya memanaskan dahulu dengan panas yang lebih rendah. Saya biasanya menggunakan preheating ini dengan suhu sekitar 100 lebih atau 200 lebih. Setelah suhu tercapai cukup panas, jadi base metal aluminium ini akan panas seluruhnya, tapi tidak panas mencapai seperti panas suhu kerja brazing. Jadi saya memanaskan saja aluminium ini agar torch yang bakal memanaskan bagian yang ingin saya brazing itu suhunya segera tercapai, karena panas sudah ada di tempat lain dari proses preheat tadi. Jadi kerja torch jauh lebih ringan. Di sini saya akan menunjukkan sekarang saya panaskan melalui preheat. Sekarang ini dilihat dari termometer suhunya menaik, tapi torch belum saya hidupkan. Inilah artinya preheat itu. Jadi biarkan suhunya naik, bila perlu sampai 200-an, tergantung nanti pada kebiasaan masing-masing. Setelah cukup panas, semakin kecil torch yang Anda punya, semakin preheat diperlukan untuk memanaskan, dan semakin tinggi panas preheat yang diperlukan. Di sini saya cepatkan sedikit filmnya karena proses dari preheat sampai membrazingnya sendiri kalau tidak salah mencapai waktu 7 menit ya. Karena saya memakai kompor yang memang saya sengaja kecilkan apinya. Nah, sekarang terlihat walaupun pada termometer 300 itu pada bagian lain yang terindra bahwa itu 300 derajat. Pada bagian torch ini yang bagian yang mendekati torch ini lebih dari 300 pastinya, karena alusol ini bekerja pada suhu 360-380 derajat baru dia mencair. Atau jika Anda mau mencoba preheat saja terus menerus dan apinya dibesarkan, lalu membrazing tanpa torch, maksudnya membrazing dengan hasil preheat itu sendiri juga bisa. Cuman nanti itu tergantung kebiasaan, karena cukup berbahaya bagi saya, karena sifat api preheat biasanya lebih besar walaupun tidak lebih panas. Berarti begitu suhunya tercapai, maka untuk menurunkan suhu itu sendiri lebih susah daripada menurunkan suhu yang kita pegang pada torch. Karena kita menjauhkan torch, walaupun api torch lebih panas, begitu kita jauhkan suhunya akan langsung berubah, termasuk spontan berubah. Tapi kalau preheat, kita panaskan dan mencapai titik cair dari aluminium itu, dan begitu kita baru mengetahuinya, dan itu sudah berarti terlambat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.